Fenomena ini membuat banyak orang mulai percaya bahwa temuan makam ini bukan kebetulan. Beberapa ulama bahkan menyebutnya sebagai cara Allah menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu muncul, bahkan jika harus menunggu ribuan tahun. Namun demikian, para pemimpin Islam tetap mengingatkan agar umat tidak terjebak pada euforia atau fanatisme lokasi. Inti dari semua ini adalah mengambil ibrah, bukan sekadar berbangga. Dalam waktu bersamaan, ada penolakan dari kelompok ekstremis yang merasa bahwa temuan ini adalah bagian dari rekayasa global untuk melemahkan nilai-nilai tradisional Islam. Namun argumen-argumen mereka dengan cepat dibantah oleh bukti-bukti ilmiah yang muncul, termasuk kesaksian ahli sejarah non-muslim yang menyatakan temuan ini valid dan terverifikasi. Beberapa waktu kemudian, ditemukan naskah lain yang ditulis dalam bahasa campuran antara Persia kuno dan bahasa lokal. Naskah itu menjelaskan bahwa seorang utusan dari barat mengajarkan kesabaran dan tidak menyembah dewa-dewa. Dia menyuruh kami menyembah Tuhan satu-satunya dan berkata bahwa setelahnya akan datang nabi terakhir dari bangsa Arab. Kalimat terakhir ini membuat geger semua peneliti. Jika benar, ini adalah pengakuan bahwa nabi yang dimakamkan tersebut sudah menyampaikan nubuat akan datangnya Nabi Muhammad jauh sebelum masa kenabian dimulai. Beberapa sarjana menyebut bahwa ini bisa jadi menjadi titik temu antara sejarah para nabi dan lintasan geopolitik spiritual dunia. Jika benar bahwa seorang nabi dari Bani Israel pernah tinggal di Cina, maka peta dakwah dunia perlu ditinjau ulang. Dunia Islam tidak lagi hanya memusat di Timur Tengah, tapi bisa mencakup wilayah timur jauh seperti Tiongkok dan sekitarnya. Pemerintah Cina akhirnya memutuskan membangun museum khusus yang menceritakan kisah penemuan ini, lengkap dengan bukti-bukti arkeologis, dokumentasi penelitian, dan ruang khusus untuk pemahaman lintas agama. Museum ini tidak memaksakan keyakinan, namun membuka dialog antara sains dan iman. Kini, makam yang tadinya sunyi telah menjadi tempat refleksi spiritual dan ilmu pengetahuan. Ribuan orang datang bukan hanya untuk melihat batu nisan, tapi untuk merenung tentang sejarah yang terkubur begitu lama. Dan dari balik tanah yang diam, dunia akhirnya mulai mendengar kembali suara seorang nabi yang selama ini dilupakan. Suara tentang kesabaran, keikhlasan, dan janji kepada Tuhan yang tak pernah ia langgar. Pasca dibukanya museum khusus dan meningkatnya perhatian internasional terhadap makam yang diyakini sebagai makam seorang nabi, pemerintah Cina mengundang berbagai tokoh lintas agama, sejarawan, dan arkeolog ternama dari berbagai negara untuk menghadiri sebuah simposium terbuka di Beijing. Tujuannya bukan sekadar memamerkan temuan, tapi mempertemukan berbagai perspektif dalam semangat kolaborasi keilmuan dan pemahaman antar budaya. Di antara para undangan, hadir pula Dr. Hasan Al-Baidawi dari Mesir, seorang pakar tafsir yang sudah menulis puluhan buku tentang sejarah para nabi dalam Al-Quran. Ia hadir bersama timnya yang terdiri dari ahli filologi, antropolog, dan ilmuwan teknologi pemetaan digital. Ketika diperlihatkan rekaman visual, artefak dari gua, serta naskah kuno yang baru-baru ini berhasil diterjemahkan sebagian, Dr. Hasan terlihat sangat terharu.